Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Parlongan Arahap dengan nomor NPM 203516516232 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah Psikologi Komunikasi. Materi yang saya bawa yaitu konsep dasar psikologi komunikasi. Pengertian psikologi. Kata psikolog berasal dari kata psyche yang artinya jiwa atau soul, dan kata logos yang artinya kata atau wacana. Pada awalnya, definisi psikologi adalah wacana mengenai jiwa atau wacana pikiran atau mind. Kemudian, objek psikologi berkembang kepada perilaku manusia. Psikologi adalah studi ilmiah mengenai perilaku dan proses mental, menurut Papalia and Olds dan Weber. Kajian psikologi. Kajian psikologi memiliki 4 tujuan. Yang pertama yaitu deskripsi. Psikologi memberikan informasi tentang apa yang terjadi. Yang kedua, eksplanasi. Tujuan dari eksplanasi yaitu merupakan tahapan lanjutan dari tujuan yang pertama, yakni untuk menjawab pertanyaan mengapa. Psikologi memberikan informasi tentang mengapa sesuatu terjadi. Yang ketiga yaitu prediksi. Psikologi bertujuan untuk meramalkan peristiwa terjadi di masa depan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Yang keempat, modifikasi atau kontrol. Tujuan dari yang keempat ini yaitu untuk mengubah atau mengontrol perilaku. Hal yang dilakukan adalah memodifikasi lingkungan untuk memperoleh perilaku yang telah diharapkan atau diperhitungkan sebelumnya. Sejarah singkat psikologi. Yang pertama, psikologi zaman Yunani dan Romawi kuno. Sejarah psikologi dimulai ketika orang mulai mengajukan pertanyaan tentang hakikat dan mencoba menjelaskan tentang perilaku manusia. Para filsuf-filsuf Yunani dan Romawi mulai membahas apakah pikiran dan di manakah letaknya. Aristoteles sendiri memperkenalkan konsep pikiran sebagai keadaan kosong atau tabula rasa, yang tetap akan kosong sampai ditulis dengan pengalaman. 19 abad kemudian, filsuf Inggris yaitu John Locke mengadopsi istilah tersebut untuk mengekspresikan pandangannya mengenai pikiran manusia yang kemudian dikenal sebagai teori tabula rasa. Artinya manusia dilahirkan ibarat selembar kertas kosong. Pengalamanlah yang mencoret-coret kertas tersebut. Kedua, sejarah psikologi di Amerika. Di Amerika Serikat sendiri, perkembangan disiplin ilmu psikologi pada tahun 1875 mengenai psikologi eksperimental yang dilaksanakan di Harvard University oleh William James. William James mendefinisikan psikologi sebagai ilmu mengenai kehidupan mental. Buku teks pertama dalam bidang psikologi diterbitkan oleh John Dewey pada tahun 1886. Kemudian pada tahun 1900, Sigmund Freud melahirkan buku fenomenal dalam psikologi, yaitu The Interpretation of Dreams. Tahun 1920, disiplin ilmu psikologi dipengaruhi oleh pemikiran John Watson. Objek studi psikologi tidak lagi jiwa dan mental, melainkan beralih menjadi studi tentang perilaku yang dapat diamati manusia. Namun, seiring perkembangan zaman, tidak semua perilaku manusia dapat diamati. Psikologi sosial. Psikologi sosial merupakan kajian ilmiah mengenai perilaku individu dalam konteks sosial menurut Sears dan kawan-kawan. Psikologi sosial mencakup semua bentuk interaksi antar individu. Yang pertama, mengingatkan diri. Yang kedua, afiliasi. Yang ketiga, relationship. Yang keempat, agresi. Yang kelima, konformitas dan pengaruh. Objek kajian psikologi sosial sebenarnya sama dengan bidang-bidang ilmu lainnya, yaitu sama-sama tertarik dengan perilaku sosial. Psikologi komunikasi.
Psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Peristiwa mental adalah internal mediation of stimuli sebagai akibat berlangsungnya komunikasi atau visor. Sementara peristiwa behavioral adalah apa yang nampak ketika orang berkomunikasi. Lingkup psikologi. Menurut Fisher dalam bukunya Jalaluddin Rahmat, pendekatan psikologi komunikasi memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama, sensory reception of stimuli, yaitu penerimaan stimuli secara inderawi. Yang kedua, internal mediation of stimuli, yaitu proses yang mengantarai stimuli dan respons. Yang ketiga, prediction of response, yaitu prediksi respons. Dan yang terakhir, yang keempat, reinforcement of response, yaitu peneguhan respons. Ruang lingkup psikologi komunikasi berdasarkan unsur-unsurnya. Ruang lingkup psikologi komunikasi ada 3 beserta tujuannya, yaitu 1. Komunikator, bertujuan untuk melacak sifat-sifatnya, apa yang menyebabkan satu sumber komunikasi berhasil dalam mempengaruhi orang lain atau sebaliknya. Yang kedua, pesan, bertujuan untuk meneliti komunikasi antara individu, meneliti lambang-lambang yang disampaikan, dan meneliti proses mengungkapkan pikiran. Yang ketiga, komunikan, bertujuan untuk mengetahui karakteristik manusia, komunikan, dan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku komunikasi. Tujuan psikologi komunikasi secara umum. Psikologi meneliti kesadaran dan pengalaman manusia. Hal tersebut diarahkan pada pusat perhatian perilaku manusia dan mencoba menyimpulkan proses kesadaran yang menyebabkan terjadinya perilaku manusia itu. Psikologi pada perilaku individu komunikan, ketika akan melakukan komunikasi, tak dapat dipungkiri membutuhkan pihak lain sebagai pendengar atau komunikan untuk merespons pesan yang disampaikan. Konsep ini menunjukkan bahwa psikologi komunikasi sangat berperan dalam perubahan perilaku manusia, terutama saat manusia berkomunikasi dengan manusia lain, baik yang sifatnya interpersonal, kelompok, maupun massa. Ketika seseorang memahami dan mengerti psikologi komunikasi, saat komunikasi berlangsung antara komunikator dan komunikan, orang mampu melihat dan menganalisis gerak dan tingkah kedua komponen tersebut yang berbicara dan yang mendengar. Dengan menganalisis pandangan ini, maka peran ilmu komunikasi, psikologi komunikasi dalam perkembangan masyarakat dan pengetahuan cukup besar. Hubungan psikologi dengan komunikasi. Psikologi berusaha melihat komunikasi dalam kaitan perilaku manusia dan mencoba menyimpulkan proses keadaan yang menyebabkan terjadinya perilaku itu. Komunikasi di sini cenderung dibahas dalam konteks sosial. Itulah sebabnya psikologi memiliki disiplin ilmu tersendiri yang khusus menganalisis peristiwa sosial secara psikologis atau yang disebut dengan psikologi sosial. Ciri-ciri pendekatan psikologi komunikasi terlihat bagaimana psikologi komunikasi memakai perspektif keilmuan lain dan sekaligus pula menggambarkan kemandirian psikologi komunikasi sendiri sebagai sebuah disiplin keilmuan. Dari gambaran itu dapat dikemukakan bagaimana tujuan umum psikologi komunikasi. Peranan psikologi komunikasi dalam hubungan manusia ada 5. Yang pertama, mempengaruhi kecerdasan emosional. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri. Yang ketiga, menumbuhkan saling pengertian. Yang keempat, menentukan identitas seseorang. Dan yang terakhir, yang kelima, menentukan tingkat hubungan. Sekian presentasi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.